Film Hollywood yang diprotes atau dilarang tayang oleh pemerintah negara lain. Film merupakan media hiburan yang digemari oleh semua kalangan. Namun, karena alasan tertentu, tidak jarang pemerintah suatu negara memprotes atau bahkan melarang penayangan film tersebut. Berikut ini adalah 5 film Hollywood yang pernah menjadi korban kemarahan pemerintah sejumlah negara. Yang pertama, Hostel. Hostel adalah film horor sadis yang disutradari oleh Eli Roth. Film ini bercerita tentang sekelompok turis yang sedang berlibur di Slovakia, sebuah negara di Eropa Tengah. Namun sesampainya di sana, mereka justru diculik dan kemudian disiksa habis-habisan oleh sejumlah warga lokal yang menyiksa orang untuk bersenang-senang. Saat perilisan, film Hostel berhasil meraih keuntungan besar. Pasalnya hanya dengan biaya pembuatan kurang dari 5 juta dolar, film tersebut berhasil meraih pendapatan hingga 82 juta dolar. Film Hostel sekarang juga dipandang sebagai salah satu film tersadis yang pernah dibuat selama 20 tahun terakhir. Film Hostel sendiri bukanlah film yang bebas dari kontroversi. Pemerintah Slovakia merasa tersinggung atas film ini karena film Hostel menampilkan Slovakia sebagai negara miskin, berbelakang dan penuh dengan pelacuran. Thomas Galbavi, anggota Dewan Slovakia, menyatakan kalau film Hostel bisa merusak reputasi Slovakia, sehingga turis-turis asing tidak mau lagi berkunjung ke Slovakia. Agen perjalanan Slovakia bahkan mengaku siap mengajak Ruth ke jalan-jalan di Slovakia untuk menunjukkan kalau Slovakia tidaklah seburuk dengan yang digambar-gemborkan dalam film Hostel. Roth sendiri membela diri dengan menyatakan bahwa alasan ia menampilkan Slovakia sebagai lokasi dalam filmnya adalah untuk menyindir keterbatasannya pengetahuan rakyat Amerika Serikat. Roth menambahkan bahwa kesuksesan filmnya bisa membantu meningkatkan kesadaran rakyat Amerika kalau di dunia ini negara yang bernama Slovakia memang benar-benar ada. Yang kedua, 300. 300 adalah film kolosal yang bercerita tentang pertempuran antara 300 tentara Spartan melawan ratusan ribu tentara Persia. Film tersebut didasarkan pada peristiwa pertempuran Thermopylae yang terjadi pada tahun 450 sebelum Masehi. Film 300 merupakan kesuksesan besar dari segi komersial karena dengan biaya produksi 65 juta dolar, film ini berhasil mengumpulkan pendapatan hingga 450 juta dolar. Kesuksesan film 300 pada gilirannya membantu mendongkrak popularitas sutradara Zack Snyder. Sesudah menyutradarai film ini, Snyder nanti bakal ditunjuk untuk menyutradarai film superhero seperti Man of Steel dan Justice League pada 2017. Layaknya film-film bertema sejarah lainnya yang hampir pasti bakal dikritik jika tidak sesuai dengan adegan peristiwa aslinya. Film 300 juga dikritik karena tidak menampilkan peristiwa pertempuran Thermopylae secara akurat. Kritikan paling keras utamanya datang dari pemerintah Iran karena di dalam filmnya bangsa Iran atau Persia ditampilkan sebagai bangsa yang licik dan haus darah. Namun sumber kemarahan pemerintah Iran bukan hanya karena itu. Banyak tokoh Persia dalam film 300 ditampilkan menyimpang begitu jauh dari tokoh aslinya. Sebagai contoh, Raja Xerxes setelah kepemimpinan Persia ditampilkan menyerupai banci yang nyaris telanjang bulat. Selanjutnya, film Borat. Borat adalah film komedi yang bercerita tentang Borat, pria asal Kazakhstan yang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mempelajari budaya setempat. Karena filmnya terbukti sukses secara komersial, film sambungannya kemudian dibuat pada tahun 2020. Meskipun film ini dipandang sebagai film yang lucu oleh penonton, film Borat juga menuai kritikan tajam. Pasalnya lelucon yang digunakan dalam film ini banyak terkesan rasis dan menyinggung bagi golongan tertentu. Sebagai contoh, Borat berkata wanita tidak sejelas pria karena ukuran otaknya lebih kecil. Film tersebut juga menggambarkan Kazakhstan sebagai negara yang kumuh dengan penduduk yang miskin dan rasis. Borat sendiri selaku karakter utama dalam filmnya ditampilkan sebagai sosok yang unik dan vulgar. Karena Borat diceritakan sebagai tokoh asal Kazakhstan,
maka sudah bisa diduga kalau film Borat menuai kemarahan di negara tetangga Rusia tersebut. Pemerintah Kazakhstan mengecam akan menggugat Sacha Baron Cohen, aktor yang memerankan Borat. Meskipun pada awalnya rasa tersinggung dengan film Borat, belakangan pemerintah Kazakhstan mengaku kalau film Borat juga membantu mendongkrak popularitas Kazakhstan. Pada tahun 2012, Menteri Luar Negeri Kazakhstan menjelaskan kalau tingkat kunjungan wisata asing ke Kazakhstan meningkat drastis sesudah film Borat dirilis. Selanjutnya, Wonder Woman. Sebagai negara yang sejarahnya diwarnai dengan perang, Israel pun memiliki banyak musuh dalam perkembangannya. Akibatnya tidak jarang segala hal yang kebetulan memiliki kaitan dengan Israel lantas menjadi sorotan boikot oleh negara yang musuhinya. Hal itulah yang menimpa Wonder Woman, film superhero keluaran 2017 yang bercerita tentang wanita berkekuatan super bernama Wonder Woman. Dari segi cerita sebenarnya tidak ada yang kontroversial dari film ini. Karakter Wonder Woman pada awalnya diceritakan tinggal di sebuah pulau ajaib yang tidak bisa dimasuki oleh manusia biasa. Hingga suatu hari tanpa sengaja ada tentara yang masuk ke dalam pulau itu. Begitu Wonder Woman mengetahui apa yang terjadi di luar pulau tempat tinggalnya, ia pun kemudian melakukan perjalanan ke dunia manusia untuk menghentikan perang. Lantas apa sebenarnya yang dipermasalahkan dalam film ini? Usut punya usut, karakter Wonder Woman ternyata diperankan oleh artis asal Israel yang bernama Gal Gadot. Atas sebab itulah film Wonder Woman pun kemudian dilarang untuk tayang di Lebanon, negara tetangga Israel di sebelah utara. Keputusan pelarangan tersebut dibuat oleh Menteri Ekonomi Lebanon. Meskipun bertetangga, Lebanon dan Israel memang memiliki hubungan yang tidak harmonis. Pasalnya pada tahun 2006 dulu, pasukan Israel pernah menginvasi Lebanon. Kedua negara juga tidak memiliki hubungan diplomatik hingga saat ini. Selanjutnya, The Interview. Dari sekian banyak film kontroversial yang sudah dibahas di atas, inilah film yang menimbulkan tingkat kehebohan paling masif. The Interview adalah film komedi yang awalnya hendak dirilis pada tahun 2014 di bioskop seluruh dunia. Sejak belum dirilis, film ini sudah menuai kontroversi. Pasalnya film ini bercerita tentang sepasang wartawan yang berkunjung ke Korea Utara untuk mewawancarai pimpinan korup adalah Kim Jong-un. Jika itu masih belum cukup kontroversial, Kim Jong-un di film ini ditampilkan sebagai sosok yang kekanak-kanakan dan gemar menyombongkan diri. Kemudian di akhir filmnya, Kim Jong-un diperlihatkan tewas terbunuh dalam ledakan helikopter. Dengan melihat sinopsis di atas, wajar saja jika kemudian pemerintah Korea Utara merasa marah dan meminta supaya film tersebut batal rilis. Saat peringatan tersebut tidak diindahkan, Korea kemudian memerintahkan para hackernya untuk menyerang Sony Pictures, perusahaan yang memegang hak distribusi film ini. Dampak dari serangan hacker tersebut begitu luar biasa. Komputer yang digunakan oleh para pegawai Sony mendadak tidak bisa digunakan. Surat-surat elektronik atau email milik para petinggi Sony Pictures bocor ke internet dan menjadi konsumsi publik. Sejumlah jaringan bioskop di Amerika Serikat yang tadinya hendak menayangkan The Interview beramai-ramai menolak penayangan film tersebut. Akibat peristiwa tersebut, Sony pada awalnya hendak membatalkan perilisan film ini sama sekali. Namun akibat tekanan pemerintah Amerika dan pihak-pihak yang tidak menyukai rezim diktator korup, Sony akhirnya merilis film ini lewat aplikasi video streaming. Itu tadi adalah film-film yang mendapat boikot dari negara-negara lain.